Selamat siang pemirsa, bersama saya Cesha Waliana yang akan menemani hari Anda di Liputan Ikom dengan rangkaian berita aktual, informatif, dan pastinya menarik. Seperti biasa, kami akan menyajikan berbagai berita dari dalam negeri maupun mancanegara yang sudah kami rangkum khusus untuk Anda. Jangan lupa tetap bersama kami untuk mengikuti informasi yang inspiratif dan relevan di program ini. Pemirsa, tepat hari ini pencoblosan pilkada atau pemilihan kepala daerah dilakukan serentak di seluruh daerah Indonesia. Kegiatan yang dilakukan setiap 5 tahun sekali ini tentunya mengundang antusiasme dan euforia di masyarakat, di mana pilkada menjadi momentum penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Saat ini sudah ada rekan kita yaitu Reni Anggraini yang berada di TPS 24 Kelurahan Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Bersama Reni, kita akan melihat bagaimana suasana pilkada di TPS 24 Kelurahan Sriwijaya. Halo Reni. Baik, terima kasih Syasa. Di sini saya sudah berada langsung di lokasi pencoblosan di TPS 24 Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Nah, di sini sudah terlihat betapa hiruk-pikuknya situasi pilkada serentak tahun ini. Nah, di sini saya sudah bersama salah satu narasumber kita yaitu Mbak Tira. Selamat siang Mbak Tira. Selamat siang. Oke, Mbak Tira nih sebagai generasi muda, apa sih yang membuat Mbak tertarik untuk memilih pada pilkada tahun ini nih Mbak? Ya, jadi kita sebagai anak muda ini harus tidak boleh dipojokkan lagi untuk memilihkan tentang pilkada ini. Kita harus berperan, kita harus memiliki wadah untuk membuka karya kita, melaksanakan karya kita sebagai anak muda ini dan harus punya wadahnya gitu, Mbak. Baik. Nah, menurut Mbak Tira sendiri nih, apa sih kriteria pemimpin yang baik menurut Mbak Tira nih? Pastinya itu harus bertanggung jawab, harus bisa memberikan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi untuk Kota Palembang dan harus berjiwa kepemimpinan. Oke, terakhir nih Mbak, harapan Mbak Tira sebagai generasi muda untuk kemajuan Kota Palembang sendiri. Ya, harapan saya semoga Kota Palembang ini semakin maju, jalan-jalannya sudah bagus semua, harus itu wajib, banjirnya sudah teratasi semua, terus juga untuk kemacetannya semoga ini tidak macet lagi dan lebih baik lah. Oke, baik, terima kasih Mbak Tira. Baik, demikianlah laporan kita pada hari ini di TPS 24 Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Mari kita gunakan hak suara kita. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih Reni. Pemirsa, dapat kita lihat bagaimana besarnya antusiasme di TPS 24 Kelurahan Sriwijaya tadi. Masyarakat berbondong-bondong datang untuk meramaikan Pilkada 24 dengan mencoblos pasangan calon jagoan dan kepercayaan mereka. Diharapkan pasangan calon yang terpilih nantinya menjadi kepala daerah yang dapat jujur, adil, amanah, dan tentunya bertanggung jawab atas visi-misi serta komitmen yang telah dibuat untuk daerah yang dipimpin nantinya. Beralih ke berita selanjutnya yang tentunya tidak kalah menarik. Kita akan membahas salah satu tren yang tengah naik daun di kalangan anak muda, terutama para remaja. Kita akan membahas tentang tren thrifting atau berburu baju bekas berkualitas. Bagi Anda yang belum familiar, thrifting ini adalah kegiatan membeli pakaian bekas dengan harga terjangkau namun tetap berkualitas, yang kini menjadi semakin populer tentunya. Baiklah pemirsa, untuk menggali lebih dalam mengenai tren ini, kita sudah terhubung secara langsung dengan rekan kita, Bintang Ramadan, yang kini berada di salah satu tempat thrifting yang ada di Palembang. Kita akan mengetahui lebih jauh bagaimana tren ini berkembang dan apa saja yang membuatnya begitu digemari, terutama di kalangan generasi muda. Halo Bintang, apakah Anda bisa mendengar suara saya dengan jelas? Baik, terima kasih Cesa. Di sini saya sudah berada dengan Mbak Delia sebagai marketing content creator di bidang usaha thrifting. Gimana nih kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Oke, di sini aku mau nanya nih, gimana sih awal mulanya Mbak berani untuk mengambil keputusan untuk membuka usaha thrifting baju gitu kan? Seperti yang kita tahu, kan banyak nih usaha-usaha lain seperti makanan ataupun barang-barang yang dibutuhkan anak muda gitu. Pasti alasannya? Karena bisnis thrifting itu lebih potensial ya. Yang pertama barangnya murah. Jadi modalnya relatif kecil sehingga kami tuh bisa jual barang dengan harga yang lebih murah dan bisa menjangkau banyak ini ya, target pasar gitu. Yang kedua juga langka sama unik. Jadi thrifting itu kan
gak seperti barang-barang grosir gitu ya, yang mana semuanya dibuat gitu dengan banyak gitu. Jadi kan thrifting tuh jadi kayak unik ya, karena gak bakal sama orang lain. Yang ketiga juga lagi ada tren vintage retro gitu. Jadi thrifting tuh banyak banget dicari orang karena itu tuh kayak unik. Terus juga sekarang kan lagi tren banget ya retro vintage itu. Jadi itu sangat berpotensial gitu. Oh iya, lagi ngetren ya untuk thrift ini dinikmati untuk anak muda ya. Nah, untuk lokasi gimana nih Mbak? Apakah ada strategis khusus untuk meminat pelanggan untuk membeli baju atau thrifting ini? Iya, bener banget. Pastinya ada strategi khusus ya. Terus khususnya tuh karena kami milih tempat ini tuh karena berdekatan sama anak-anak SMA. Jadi ada anak SMA 1, SMK 3, terus juga deket sama anak-anak kuliahan kayak anak Unsur sama Poltek, yang mana memang target pasarnya itu, karena thrifting kan harganya murah ya. Jadi mereka juga butuh baju-baju yang walaupun murah itu kualitasnya oke, bagus gitu. Oke, berarti sangat mempengaruhi ya, kayak anak muda tuh dekat untuk mencari thrifting baju-baju yang lagi tren gitu ya. Iyalah. Nah, segitu dulu untuk wawancara pada kali ini. Saya kembalikan ke Pak Studio. Terima kasih banyak atas laporan langsungnya Bintang. Menarik sekali melihat bagaimana tren thrifting ini bukan hanya menjadi fenomena sementara, tetapi juga tetap menjadi gaya hidup baru yang berkelanjutan di kalangan anak muda. Terlebih lagi, tren ini tidak hanya bermanfaat dari sisi ekonomi, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dengan cara mengurangi limbah tekstil. Baiklah pemirsa setia Liputan Ikom, demikianlah berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menambah wawasan Anda mengenai perkembangan tren di masyarakat. Jangan lupa untuk terus mengikuti program kami setiap harinya agar tidak ketinggalan berita-berita menarik lainnya. Saya Jasya Waliana pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di edisi Liputan Ikom selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas.